Semoga masih semangat dalam menjalani minggu ini ya Moms. Kali ini saya akan membahas tentang alokasi gaji tidak tetap. Ini merupakan permintaan dari salah satu DM di Instagram. Kalau Moms mau bertanya, silakan bisa tulis di komentar atau bisa temui saya di Instagram dan DM di Instagram saya yang bernama sama, yaitu Beach in Summer. Moms, gaji itu banyak atau sedikit tergantung bagaimana kita mengaturnya ya. Kalau dibuat tidak cukup, pasti tidak akan cukup. Tapi bagaimana kita seorang istri haruslah qanaah dan pandai dalam mengatur rumah tangga, khususnya keuangan. Ingat ya Moms, yang mahal itu gengsi. Hidup simpel mah tidak mahal. Tetap sabar ya Moms di tengah gempuran bahan pokok yang semakin melonjak naik. Di video kali ini saya akan membahas tentang alokasi gaji tidak tentu. Yang pertama-tama saya akan menuliskan rata-rata pendapatan harian. Jadi di sini kasusnya adalah dia memiliki sebuah usaha di rumah dan pendapatannya itu tidaklah tetap. Kadang laba usaha ini satu hari bisa 50.000, 100.000 sampai dengan 200.000. Jadi saya buat rata-rata 150.000 laba per hari. Jadi satu bulannya jika dijumlah ada 4.500.000. 4.500.000 itu masih ada biaya operasional untuk membeli bahan baku usaha tersebut. Jadi pertama saya akan membuat tabel untuk menuliskan pengeluaran wajib. Pengeluaran wajib ini adalah belanja yang dikeluarkan setiap bulannya dengan nominal dan kebutuhan yang sudah pasti. Untuk yang pertama ada belanja harian sebesar 900.000, ada uang listrik sebesar 200.000, dan ini masih memakai wifi yang kondisi wifi-nya itu dipakai untuk usaha juga, jadi sebesar 350.000. Dan biaya operasional di sini juga termasuk bensin setiap harinya karena untuk mengantar yaitu 450.000, dan kondisinya masih memiliki bayi dan masih memakai popok dan susu formula. Di sini popoknya diapers yaitu sebesar 180.000 dan susu anak bisa mencapai 600.000 setiap bulannya dan jajan anak 600.000. Jadi total keseluruhan untuk pengeluaran wajib adalah 3.250.000. Untuk jajan anak di sini sangatlah tinggi ya Moms. Mungkin anaknya sudah bisa memilih jajan sendiri. Oke, untuk yang kolom kedua saya isi yaitu usaha, biaya operasional, perputaran modal. Di sini beliau mengatakan bahwa perharinya itu 25.000 untuk biaya operasional. Jadi jika dikalikan 30 hari yaitu 750.000. Meskipun kebutuhan sangat banyak dan juga pengeluaran tidak terkontrol, namun masalah penyimpanan untuk tabungan dan dana darurat masih penting ya Moms. Itu harus disisihkan di setiap bulannya. Jadi bukan menunggu dana untuk sisa baru disimpan di dana darurat atau tabungan, tetapi lebih baiknya disisihkan sedari awal. Di sini saya menuliskan dana darurat sebesar 200.000 dan dana tabungan 200.000. Maaf ya Moms, di video tidak ikut ke-record atau tidak terlihat karena itu berada di bawah buku. Namun saya akan berbicara di sini dan menceritakan
kolom apa saja yang saya tuliskan. Untuk gaji yang tidak tentu dan pendapatan per hari, sebaiknya belanja itu dilakukan per hari dengan kondisi sedikit demi sedikit, tergantung dari pemasukan. Jika waktu itu pemasukannya sedikit, bisa dianggarkan untuk belanja secukupnya. Jika pemasukan hari itu banyak, bisa dianggarkan secukupnya juga, dan kelebihannya bisa untuk menutupi tatkala laba di hari itu tidak bisa memenuhi belanja harian atau pengeluaran harian. Jadi, bagaimana kita mengatur keuangan itu tergantung dari kondisi-kondisi rumah tangga masing-masing ya, Mam. Ada yang penghasilannya per hari, ada yang per minggu, pun ada yang per bulan. Itu tidak masalah, tetapi yang paling penting kita bisa mengaturnya. Jika pendapatan per hari, kita atur per hari. Jika pendapatan per minggu, kita atur setiap minggu. Jika pendapatan per bulan, kita juga bisa mengaturnya setiap bulan. Untuk tabungan dan dana darurat bisa disisihkan sedari awal sejumlah dana darurat 200.000 dan tabungan 200.000. Untuk sedekah atau kemanusiaan itu ada sebesar 2,5 dari gaji. Namun di sini saya menuliskan 70.000, yaitu kolom untuk sedekah setiap bulannya. Jadi sedekah bukan tentang nominalnya yang besar, tetapi keikhlasan hati si pemberi dan manfaat yang diterima oleh si penerima. Jadi untuk total keseluruhan pengeluarannya adalah 4.500.000 tepat. Tidak apa-apa jika pengeluarannya itu minim dari pendapatan, tetapi semua dana sudah terisi dan dialokasikan ke pos-pos yang sudah dituliskan. Untuk sedekah, untuk tabungan, dan untuk pengeluaran bulanan sudah diamankan. Jadi tidak bingung di kemudian hari atau tidak bingung ketika menerima laba sedikit, dan tidak kalap ketika menerima laba besar ya, Mams. Untuk catatan kali ini saya menambahkan, jika anaknya itu sudah berusia 2 tahun, bisa untuk diajari toilet training untuk mengurangi penggunaan pampers, karena di sini penggunaan pampers termasuk yang tertinggi ya, Mams. Dan untuk jajan anak perlu diarahkan perharinya jangan terlalu banyak, mungkin bisa 5.000 sampai 7.000, karena dia belum bersekolah, jadi jajannya pun masih jajan di rumahan. Seperti yang saya bilang di awal tadi, bila mendapatkan gaji yang minimal, minimalkan pengeluaran. Jika mendapatkan gaji yang tinggi, bisa disisihkan untuk tabungan dan dana darurat, atau bisa sewaktu-waktu untuk menutupi bila laba kurang dari jumlah pengeluaran yang sudah dianggarkan. Jadi seperti itu catatan-catatan sekiranya saya menambahkan. Besar kecilnya gaji pun tak masalah jika semua pos-pos sudah terisi. Yang terpenting tetap utamakan sedekah, karena sedekah adalah pembuka pintu rezeki. Semoga selalu sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap harinya semoga semakin membaik keuangan keluarga agar semuanya terjaga dan bahagia. Wassalamualaikum, Mams.